Jujur gua kira konsernya selesai. Ini nih. Nah, gua kira habis Green Flash itu kelar. Ternyata enggak, guys. Ternyata member balik ke backstage. Nah, disinilah momennya itu terjadi, guys. Gua di live stream itu, maksudnya itu deg-degan melihat apa nih yang bakal terjadi gitu kan. Wah, nggak taunya, guys. Orang nggak ada encore, tiba-tiba dari live stream ya, orang pada ngeliat ke kiri semua. Kirain ada apa? Taunya dari sisi kiri itu muncul. Halo semua, selamat datang kembali di channel Robias Putra. Kali ini gue mau langsung aja, sesuai judul, kita hari ini mau ngobrolin konser JKT Full House. Yang mana kalian juga tahu kalau gue itu tidak nonton langsung, tapi kita nontonnya live stream. Dan juga sebenarnya setelah konser itu, gue langsung live stream ngebahas apa yang perlu dibahas gitu di live tersebut. Nah, jadi supaya lebih deep lagi pembahasannya, gue mau ngobrol lagi via konten ini. Jadi pastikan dulu kalian subscribe channel ini, dan sebaiknya ditonton sambil makan ya, nemenin kalian lagi di perjalanan. Oke, jadi gue tuh streaming ya. Streaming ini kan di IDN app dan tidak lagi di YouTube gitu kan guys. Sebenarnya kita sudah sama-sama tahu kalau misalnya streaming di IDN itu pasti ada aja trouble-nya. Ya, benar, harga 70 gold, tapi ada banyak trouble-nya lah ya. Beda kalau misalnya mereka itu pakai YouTube. Nah, kalau kalian lihat di tweet gua itu, hari dimana ketika konser itu dimulai, gua udah misu-misu guys. Jadi ceritanya, gue di awal itu gue udah masuk itu ke website IDN ya. Emang udah masuk antriannya, kan ada 30 menit lagi acara dimulai. Gue udah masuk gitu ke website, udah diklik. Pas sudah mau mulai, tiba-tiba semuanya kelempar dan logout. Bukan cuman kelempar lagi guys, ke logout ya. Dan tidak bisa login lagi. Ini tuh bukan terjadi di gue aja. Gue lihat di timeline, emang rata-rata orang juga merasakan experience ini ya. Nggak bisa login. Parah bener. 70 gold ya, 70 gold itu sekitar 131.000, tapi ke logout ya. Alhasil apa? Hasilnya gue tidak bisa nonton konser itu sampai lagu Go and Fight. Berarti sekitar ke skip 4 lagu kayaknya ya. Dan akhirnya itu baru bisa masuk di M5 di Go and Fight. Nah, udah seneng lah kan? Udah seneng nih masuk di Go and Fight ya kan, ngeliat Michi sama yang lain-lain itu udah pakai iso yang asli Go and Fight gitu ya, yang cheerleader, ada pom-pomnya juga itu ya. Tapi pas baru masuk ya, langsung kena flashback. Streaming ini guys, sebenarnya ya gimana ya, kameranya banyak kena sorot lampu guys. Itu kita di streaming guys, itu ngelihat cahaya ilahi guys, putih kena flashbang. Lu bayangin Michi lari Go and Fight begini, itu cahaya ilahi yang kita lihat guys. Dan beberapa kali juga di lagu-lagu lain itu banyak, sebenarnya bukan flashbang ya, tapi cahayanya tuh masuk kena ke kamera gitu guys. Nah, gitulah guys kalau streamingnya di IDN ya. Padahal ada opsi juga kalau misalnya lu pakai YouTube, lu nggak akan menghadapi masalah kayak server penuh atau apapun itu gitu. Tapi bisa dimengerti kenapa platform sendiri. Yang pertama, kalau platform sendiri di IDN tidak ada kena potongan biaya dan lain-lain. Karena kalau YouTube gitu guys ya, membership itu si yang punya channel itu harus kena potong 30% ya. Gue juga sama kok. Jadi misalnya ada orang donate 10.000, ya itu kita dapatnya 7.000. Nah, kurang lebih begitulah ya. Cuman ya itu permasalahannya di server. Nah, tapi masuklah, udah Go and Fight. Nah, setelah itu di lagu-lagu berikutnya itu kita melihat ada band penggiring. Nah, band penggiring inilah yang bikin beda di konser kali ini, karena jarang-jarang nih JKT bawain lagu-lagunya itu pakai penggiring. Jadi aransemennya itu sedikit berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Yang mana sebelumnya itu kan kita cuma dengar ya mungkin versi MP3-nya, tapi kali ini kita dibawain dengan live music, live band gitu ya. Lu beneran dengar main drumnya, keyboardnya, gitarnya, bass, everything is live ya. Dan itu mereka bagus banget bawainnya. Gue suka-suka aja sih ya. Tapi sejujurnya konser ini tuh awalnya gue nggak semangat guys, karena sampai M6 lagu-lagu yang dibawain itu lagu-lagu off air. Gue waktu nonton itu, ini apa bedanya udah 6 lagu tapi kayak lagu-lagu off air. Ya lagunya Hisasu Teleport, Ponytail to Susu, Flying Get, Ku Sangat Suka. Ya Go and Fight mungkin enggak, tapi di M6 Only Today. Jadi gue ngerasa, wah ini
ini off air apa gimana gitu. Maksudnya itu kan lagu-lagu itu kayak sering kita dengar juga gitu kan guys. Tapi ternyata pas masuk ke M7, jadi setelah M6 itu kan ada ini guys, ada MC-nya gitulah. Ada MC-nya gitulah. MC-nya itu kayak apa ya? Drama-drama gitulah. Drama-drama gitulah. Ternyata masuk ke M7. Nah, M7 ini gua kira bagian dari drama si MC tersebut. Ternyata enggak. Ternyata ini adalah salah satu lagu original, lagu dari setlist original yang dibawain di konser ini. Jadi total ada 4 lagu setlist original yang dibawa, yang baru lagi dibawain di konser ini. Judulnya ada Aku, Dreams, Dahulu, sama Perci Kecil. 4 lagu baru ini. Jadi Dahulu ini yang lebih dulu keluar guys. Gua kaget nih. Mereka kayak koreo nih, ya kan, koreo gitu. Gua kira ini drama musikal gitu guys. Karena JKT kan akhir-akhir ini ada collab juga ya sama keluarga Cemara. Nah gua kira lagu ini tuh kayak bagian dari MC-nya gitu. Ternyata enggak. Ternyata emang ini lagu baru. Judulnya Ada Aku. Gua lihat penciptanya Gusti Irwan Wibowo almarhum. Gua kaget banget gitu guys. Gua kaget banget, kayak ini sesuatu yang gua sendiri nggak sangka-sangka yang bikin lagu setlist original itu almarhum Gusti. Dan pas awal dengar, gua ngerasa lagu ini tuh lucu, koreonya tuh kayak musikal gitulah, dan rame. Ada BD-nya juga, koreonya bukan ribet, lebih ke arah pakai properti gitu. Ada kayak meja, kursi, ya kan, naik ke atas kursi gitu. Gue nggak tahu apakah di teater nanti dibawain seperti ini juga. Kita sama-sama lihat nanti lah. Jadi lagunya ini tipenya yang lucu-lucu gitu guys. Ya, ternyata ini lagu baru. Setelah ada aku, masuklah lagu berikutnya. Trainee. Bawain lagu Masa Depan yang Menyilaukan Mata. Ini kan salah satu lagu yang menurut gue bagus banget ya. Cocok dibawain para trainee. Jadi trainee masuk ya, dipimpin oleh Trisha sebagai center. Wah, gila banget sih menurut gua. Trisha ini emang center material banget gak sih guys? Dia benar-benar, wah gua nggak ngerti lagi. Dia benar-benar kerasa dia tuh cocok gitu menggantikan Fritzy sebagai global centernya trainee ya. Gua nggak tahu guys apakah gua benar apa salah ya. Tapi ya gua ngerasa di semua trainee itu Trisha centernya. Jadi gue bilang aja di global center. Correct me if I'm wrong ya. Tapi gokil banget Trisha, emang performnya bagus. Trainee yang lain juga gak kalah bagusnya. Emang ini trainee ini, wah justru perform yang gue nanti sih sebenarnya. Terus gara-gara ini ada juga gue lihat kamera dari atas gitu guys. Ada pemandangan tuh kamera dari atas nih buat apa gitu guys. Jadi pas lagu Masa Depan yang Menyilaukan Mata itu ada beberapa shoot tuh dari atas gitu guys kameranya. Kayak nggak pernah gitu dilakukan sebelumnya. Jadi kita ngelihat ubun-ubun member. Ya, tapi at least itulah yang bikin berbeda daripada konser-konser lainnya kali ya. Nah, di lagu berikutnya, masuklah lagu baru lagi. Lagu baru ini, itu kan awalnya yang nyanyi itu Christy. Jujur, awalnya gua kira ini lagu Katri. Karena dia pakai Isho Katri kan, pakai Isho Katri. Cuman gua kayak asing gitu, ini lagu apa? Kayaknya Katri gua nggak pernah dengar lagu ini dah. Apa emang lagu lama yang belum pernah gua dengar sebelumnya? Ternyata enggak. Ternyata Isyana keluar. Judul lagu ini Dreams, ciptaan Isyana Sarasvati, Christy centernya. Gua rasa lagu ini cocok juga buat dapat MV ya, buat dapat MV selain yang Perci Kecil menurut gua. Ini lagu ori yang paling gua suka sejujurnya guys ya. Karena ada musiknya rock gitu ya. Terus liriknya tuh semangat dan mudah dicerna. Tipe-tipe lagu-lagu pembangkit semangat lah. Apakah lagu ini cocok berada di series original? Gua rasa iya. Ada beberapa juga lagu kayak di Pajama, mungkin kayak Kagami ya, yang membara. Nah ini juga sama guys, konsepnya kayak membara gitu juga guys. Jadi ini lagu ori yang gue bisa bilang ini paling gue suka sih dari 4 yang baru ya. Cuman malasnya gue di konser ini kebanyakan MC. 2 lagu MC, 3 lagu MC. Cuman gue bisa memahami kenapa? Ya karena di MC itu, pas ada MC itu setiap ada Isyana atau gue star yang lain, mereka satu lagu langsung MC. Ya mungkin karena mereka cuma muncul buat satu lagu doang gitu kan, jadi langsung MC gitu. Nah, tapi di MC ini asiknya adalah ada Jiko-nya Isyana. Gue udah expect banget sih, maksudnya itu pastilah disuruh Jiko. Ternyata bener dia Jiko guys. Selalu bercerita melalui nada dari hati, itulah aku Isyana Sarasvati. Ada lagi yang bikin gua pangling di konser ini. Kalian tahu apa? Ya benar, Indira guys. Damn, gila sih. Cakep parah.
Rambutnya diponi. Aduh, gue nggak ngerti guys, apakah orang bilang ya aura-aura mau grade itu emang begitu bang. Menurut gue nggak cuman itu sih. Menurut gue nggak cuman itu sekarang ya. Emang Indira bro beda sih emang. Sangat di antara seluruh konser kemarin itu ya, lu gampang banget nge-spot Indira gitu. Kalau dia lewat ya, cewek rambut panjang hitam ada poninya, wah itu udah jelas. Oh ini Indira, emang cakep banget sih Indira kemarin di konser itu guys. Setuju gak kalian guys? Coba tulis di kolom komentar. Lagu baru lagi muncul, Dear J. Ini lagu yang jujur gue nggak tahu apakah JKT punya sebelumnya atau enggak guys. Gua kira ini emang lagunya tim J. Jujur gua kan nggak ngikutin ya, maksudnya itu lagu-lagu JKT yang lama-lama, apa-apa yang sudah ditranslate. Gua kira ini lagu lama yang dibawain lagi. Ternyata bukan. Ini adalah lagu hadiah buat peringkat 1 SSK guys. Fanny bawain lagu ini. Jadi Dear J ini guys, ini adalah lagu asli Tomochin, Itano Tomomi. Itu dia solo nyanyiinnya. Dan dibawain oleh Fanny di konser ini untuk yang pertama kalinya. Jujur, di konser ini menurut gua Fanny bawain Dear J itu gila banget sih guys. Maksud gua tuh gilanya tuh performnya, pakaiannya, bro, itu terlalu seksi sih. Gue jujur aja nih guys, itu terlalu seksi sih. Gila sih. Dance-nya. Tapi yang bikin menarik dari lagu ini adalah ada BD-nya. Gua malah salfok ke BD-nya guys. BD itu ada Kimi, Arali, Erin sama Nala. Gua salfok guys ke Arali. Nggak ngerti gua. Karena gue ngerasa ini kan lagu-lagu yang karena Fanny bawainnya begitu kan, ada aura-aura seksinya gitu ya kan. Gue salvoknya nggak tahu kenapa ke Arali aja gitu guys. Jadi selain gue memperhatikan Fanny, gue ngelihat ada Arali juga di sana di live streaming guys. Dan gue cari-cari juga, mungkin ada fancamnya juga gitu ya, Arali. Tapi emang menurut gue BD-nya menarik juga. Dan Fanny gila banget sih bawain Dear J ini. Kapan ya lagi kira-kira Dear J ini dibawain? Karena Fanny kan ya terus ya. Nah gue nggak tahu nih Dear J kapan dibawain lagi guys sama dia. Nah karena peringkat 1 dapat lagu, peringkat 2 dan 3 juga dapat. Judulnya Zankoku Naame. Nah kalau ini gue nggak tahu lagunya. Sama kayak tadi, gue kirain lagu lama ya. Tapi ternyata ini lagu baru juga di JKT gitu guys. Jadi ini dibawain duo Christy sama Jessie. Konsepnya Jepang banget kemarin, pakai payung-payung Jepang gitu, pakai kimono, yukata merah ya, yukata merah. Jujur gue nggak terlalu paham sih karena baru sekali dengar liriknya, jadi belum terlalu paham lagunya tentang apa. Tapi yang jelas ini lagu Jepang yang ditranslate. Jadi Dear J dan Zankoku Naame itu bukan lagu original, oke? Bisa dibilang ini tidak masuk setlist original. Apakah ini masuk setlist original guys? Mungkin kayak ini masuk setlist original guys. Soalnya menurut gue ini berarti ini bukan bagian dari setlist ya harusnya. Ini bagian dari tracknya ini nggak sih? Si Ku Sangat Suka, Bibir Yang Telah Dicuri, Dear J sama Zankoku Naame. Kan 4 lagu gitu ya biasanya. Tapi nggak tahu lah gue. Belalang Kembali. Gue tahu sebagian dari kalian bete banget dengan lagu ini guys. Tapi kali ini no gimmick guys ya. Entah kenapa lagu ini jadi seru gitu dibawain di konser kemarin gitu guys. Lagu ini seru banget dibawain di konser kemarin. Lagi-lagi dengan Trisha sebagai center ya. Gue suka aja gitu ngeliat trainee perform akhir-akhir ini guys. Dan di streaming itu kelihatan banget Reggie. Dan ini mengobati rasa kangen gue melihat Reggie perform. Karena di Pajama udah lama kan Reggie nggak perform. Udah berapa lama guys kalau Reggie itu nggak perform? Coba tulis di kolom komentar ya. Karena kan Kagami itu udah digantikan sama Aoyee juga ya, Reggie, jadi udah lama banget gitu. Nah kemarin di konser kemarin itu ada beberapa shoot yang memperlihatkan wajah Reggie. Cakep banget lagi anaknya. Reggie, kamu cakep. Lalu bawain lagu juga Virgin Love, Innocence ya, Baby, Hikoki Gumo. Dan ini juga Isho Wonderland kembali guys. Isho Amerika itu guys, biru putih merah, itu kembali lagi. Setelah terakhir dibawain di akhir tahun, di Enif tahun lalu ya. Akhirnya dibawain lagi guys setelah sekian lama. Kenapa ya nggak dipakai nih baju ini guys? Jarang banget dibawain gitu ya. Dan tapi ya intinya kembali ya Isho itu. Dan Hikoki Gumo menurut gua lagu yang nggak salah sih kalau dibawain di konser. Menurut gua ini lagu yang gak apa-apa gitu kalau dibawain setiap konser. Kan enak ya, setiap ada lagu itu orang-orang jadi semangat gitu muter-muterin kain gitu ya kan. Jadi Hikoki Gumo tuh nggak pernah salah sih menurut gua. Lalu Andi Rianto muncul. Dia bawain lagu ciptaan dia, judulnya Dahulu. Ini vibes-nya galau ya lagunya ya. Tipe-tipe lagu di akhir setlist menurut gua.
Member bawain lagu ini sambil diiringi langsung oleh Mas Andi Rianto ya dengan pianonya itu. Sumpah ini vibesnya galau banget sih. Gue yakin ini mungkin masuk di terakhir-terakhiran gitu sebelum bubar ya teater JKT itu di setlist itu. Gue rasa itu sih lagu-lagu dahulu itu sih menurut gue. Tipe-tipe lagu yang bikin kalian nangis aja gitu menurut gue guys. Dan dia juga bawain pesawat kertas juga ya lagunya. Setelah itu lagi-lagi Trainee nih guys. Seru banget. Bawain lagu, salah satu lagu yang gue suka, Sora Mimi Rock. Salah dengan rock gitu guys. Di sini gue bener-bener amazed banget sama performnya Trisha, perform member-member Trainee lainnya, bro. I mean, lagu Sora Mimi Rock itu kan lagu pembangkit semangat ya. Setiap senja menghampiri, selalu terdengar suara. Mungkin salah mendengar. Bener gak ya? Pokoknya lagu itu seru banget gitu guys. Dan ini gue nggak tahu ya. Kalau nggak salah gue mungkin ini baru pertama kali dibawain Trainee ya. Jujur gue kalaupun udah pernah dibawain gue nggak ingat sih. Tapi buat gue ini fresh banget Trainee sekarang bawain lagu begituan ya. Jadi mereka bawain Miraiga Menishimiru, Belalang sama Sora Mimi Rock. Lagunya semangat-semangat semua sih. Gokil sih emang. Nggak tahu dah, gue sangat menikmati sih perform adik-adik kita ini guys. Dan akhirnya keluarlah lagu terakhir dari setlist Ori ini dengan bintang tamu yang hanya siluet doang. Yes, Bernadia. Tapi di lagu ini Freya center. Kalian semua mungkin udah lihat MV-nya. Yes, Perci Kecil. Ini juga lagu yang bagus banget. Easy listening ya. Performnya Bernadia nggak usah ditanya lagi guys. Suaranya bagus banget. Gue udah react lagu ini. Jadi gue tidak ingin berpendapat yang banyak-banyak. Kalian langsung nonton aja guys di konten-konten sebelumnya. Ada tuh gue react Perci Kecil ini ya. Ini lagu bagus banget gitu guys. Kalau kalian di antara 4 lagu setlist Ori yang udah dikeluarkan ini, yang baru ya, nggak termasuk Raja Hati dan Go and Fight, mana yang paling kalian suka guys? Ada Aku, Dreams, Dahulu, atau Perci Kecil? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe juga channel ini guys. Habislah perform. Pas mendekati akhir, keluarlah pengumuman tipis ya. Pengumumannya nama setlist original ini yaitu Pertaruhan Cinta. Ya konsepnya gambling ya, bertaruh jadi pertaruhan cinta. Gue gak heran sih kalau misalnya lagu judul setlist original ini bakalan menjadi nama lagu di setlist ya. Sama kayak Pajama Drive, Aturan Arti Cinta, Cara Meminum Ramune, Sambil Memegang Erat Tanganku, itu kan juga judul lagu ya di setlistnya masing-masing. Gue rasa Pertaruhan Cinta ini juga judul lagu sih di setlist original ini guys. Setelah itu ngumumin lah Gracia graduate, kapten JKT kita yang udah lebih dari 11 tahun berada di JKT, akhirnya memutuskan untuk lulus. Gue sebenarnya gak kaget. Kenapa? Karena emang Gen 3 itu udah rawan semua sih. Rawan dalam artian memang waktunya mereka untuk graduate gak sih? Tinggal berdua, Gracia dan Fanny. Fanny hiatus ya, sisa Gracia sendiri. Sekarang Gracia udah ngumumin graduate. Ya emang udah waktunya aja sih menurut gua. Nah setelah ngumumin itu, mereka bawain lagu Green Flash ya kan. Lagu yang dipilih sebagai penutup konser ini. Yang menarik justru ini guys. Di sini nih momennya nih. Ketika lagu Green Flash ini selesai, jujur gua kira konsernya selesai. Ini nih. Kenapa? Gue yakin kalian semua tahu lah. Sudah ada himbauan kayak untuk tidak encore dan semacamnya itu ya, yang berseliweran di timeline. Dan gua kira alasan kenapa konser ini banyak MC-nya itu, gua kira mengantisipasi gerakan WOTA. Jadinya tuh dibikin banyak MC sehingga waktunya lama, lu nggak perlu encore gitu. Tapi ternyata gue salah guys. Itu gue udah nge-tweet dan ternyata banyak juga yang di timeline ngerasa begitu guys. Ya ini mah nggak ada encore ini mah ya kan. Karena kalau gue jadi JOT, lu udah tahu nih di timeline lagi ada gerakan kayak orang nggak mau encore. Ya gue mending bikin ini nggak sih, bikin setlist. Maksudnya itu lagu-lagunya ya di hari itu, di konser itu yang nggak usah pakai encore gitu loh. Jadi kayak langsung kelar aja udah. Nah gue kira habis Green Flash itu kelar. Ternyata enggak guys, ternyata member balik ke backstage. Nah, disinilah momennya itu terjadi guys. Terjadilah momen no encore ya. Member balik ke backstage tanpa dadah-dadah, tanpa ada ucapan terima kasih. Balik itu menandakan harusnya memang itu waktunya untuk encore. Oke? Ngomongin soal encore ini banyak yang salah kaprah. Ya kan, banyak orang yang kenapa nggak ada Seno, kenapa bla 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 bla. Nah gini guys,
Ini semua tuh ada hubungannya, ada hubungannya. Jadi encore itu ya bukan cuma sekedar teriakan biasa guys. Kalau encore itu, kalian bisa cek di Google juga ya. Encore itu artinya, encore itu adalah teriakan di mana kita itu sebagai penonton ingin meminta penampilan tambahan yang diminta atau diberikan pada akhir sebuah konser guys. Biasanya ini sebagai respons atas permintaan penonton yang menginginkan lebih. Jadi teriakan encore ini tuh merupakan teriakan menginginkan penampilan tambahan oleh penonton gitu guys. Oleh penonton, oke? Jadi bukan cuma sekedar encore, encore. Bukan guys, itu ada maknanya. Maknanya adalah ya kita meminta member muncul lagi gitu. Ibaratnya nggak mau pulang, maunya digoyang. Nah itu untuk meminta member muncul lagi gitu guys. Tapi ternyata gerakan no encore ini benar-benar dalam banget guys, dalam banget. Emang setelah beberapa menit tidak terjadi encore sama sekali guys di konser ini guys. Sesuai himbauan yang berseliweran di timeline. Gua di live stream itu maksudnya itu deg-degan melihat apa nih yang bakal terjadi gitu kan. Wah, nggak taunya guys, orang nggak ada encore, tiba-tiba dari live stream ya orang pada ngeliat ke kiri semua. Kirain ada apa? Taunya dari sisi kiri itu muncul ex-member yang kalian semua juga udah tahu gitu guys. Haruka muncul di sana. Haruka muncul meneriakan encore. Wah, kalian bisa lihat deh klipnya. Kita bisa lihat di sini guys. Haruka tuh, kalian masih sayang JKT nggak? Terus encore. Orang nggak ada yang mau. Bahkan ada yang bu gitu, maksudnya tuh ngehuin ya, gitu guys. Yang gua dengar, yang ada yang bercerita juga, kebanyakan orang dalam situ nggak tahu kalau itu Haruka. Jadi dia teriak, orang neriakin aja gitu kan, karena orang udah sepakat untuk tidak encore kan. Tapi mungkin gua nggak tahu guys ya, Haruka ini gimana, apakah dia tahu apa yang sedang terjadi di fandom? Gua nggak tahu. Yang jelas dia entah kenapa tiba-tiba di hari itu dia pengen jadi imam encore, ya kan. Walaupun begitu ada beberapa fans juga dari kategori S Gold itu yang juga ikut gerakan encore ini guys, gerakan encore ini. Tapi lagi-lagi diteriakin semua orang, gagal encore ini guys ya. Sekalipun imamnya adalah ex member legend Haruka, dia balik, kita bisa lihat di klipnya dia nangis. Tapi ini banyak menimbulkan spekulasi guys. Ada yang bilang juga, wah ini mah Haruka ditumbalin oleh JOT. Gitu-gitulah ya. Ya kita nggak tahu itu guys ya. Kita mungkin bisa berasumsi begitu, bisa juga berasumsi bahwasannya memang Haruka ini adalah dalam mode fans ya, dalam mode wota ya. Jadi pengen menggerakkan encore itu, nggak tahu lah kita ya. Tapi setelah itu dia nge-tweet guys, I'm so happy today, aku bisa nonton konser JKT48. Thank you selalu buat JKT48. Meskipun aku sekarang bukan member, bukan staff, hanya fans JKT, tapi aku bangga banyak yang dukung JKT. Dimanapun aku tetap sayang sama JKT. Love you. Teman-teman semangatnya ke member aja ya. Aku kan udah nggak member JKT. Aku sekarang sama kayak teman-teman kita, sama-sama fans JKT. Aku tetap sayang JKT. Semoga next konser aku berhasil bilang encore Ikuzo ya. Klip ini berseliweran lah di TikTok, di mana-mana. Jujur, gua ngeliat video itu pedih sih guys. Setiap dia kayak gini, encore. Wah, gua nggak tahu guys. Kerasa kayak disayat gitu hati ini guys. Sumpah kayak pedih gitu guys setiap dia meneriakkan encore itu ya. Makanya gua nggak tahu sekali lagi guys, apakah ini memang Haruka beneran nggak tahu apa-apa? Ya itu hanya dialah yang tahu guys. Tapi yang jelas setiap dia meneriakkan itu hati gua tersayat sih. Tapi sorry banget nih, emang menurut gua kalau ingin berjalan ya emang harus tegaan gitu guys. Harus tegaan ngelihat ya ada ex-member nangis gitu. Karena memang ya itu kan yang udah disepakati di timeline juga. Dan pada akhirnya tidak ada encore. Karena tidak ada encore, member tidak keluar guys. Jadi ini juga yang kenapa orang yang banyak tuh kenapa nggak ada Seno gitu. Ya karena nggak ada encore guys. Kalau tidak ada encore, artinya para fans tidak menginginkan member untuk kembali ke atas panggung. Kalian bisa bayangkan gitu betapa anehnya. Tidak ada encore, tapi member balik ke atas panggung gitu guys. Menurut gue awkward banget sih. Karena memang itu harusnya idealnya adalah fans encore, member masuk kembali. Setelah itu baru mereka dadah-dadah, foto bareng ya, sesi waro tuh dadah-dadah ya kan, baru kelar. Tapi karena ini tidak ada encore, jadi tidak ada Seno gitu guys. Kenapa? Karena mereka sudah di belakang panggung aja. Gue yakin member udah pada bersiap kan. Member udah pada bersiap guys. Karena setelah itu kan member keluar ya. Member keluar untuk benefit S gitu guys. Gue liat member udah potong-potong baju gitu ya kan. Tapi karena tidak diteriakan, jadinya tidak ada encore. Itulah sebabnya guys kenapa tidak ada Seno, tidak meneriakan encore. Yang artinya mereka tidak ingin pertunjukan tambahan. Sesimpel itu aja guys.
pembahasannya. Setelah itu muncullah announce Shimeana dari Gracia. Muncullah Shimeana dari Gracia yang mana dia nangis-nangis, terisak-isak. Tapi gue nggak tahu kenapa dari sekian banyak member tetap Gracia yang dipilih untuk melakukan Shimeana ini. Asumsi gue adalah karena yang pertama dia kapten, terus yang kedua dia juga udah mengumumin graduate. Ya mungkin emang tanggung jawab dia untuk mengumumkan Shimeana di hari itu gitu guys. Jadi dia ngeluarin yang ini guys, sponsored by Axio. Beli laptop jangan asal pilih pasti pilih Axio. Postman bikin wangi dan segar seharian. Sukro oven, renyahnya pecah gas lah. Paling legend Sukro Oven sih. Sorry banget nih, bukan ngejek ya, tapi emang gue nggak tahu, itu jadi lucu aja sih. Bahkan di timeline udah banyak itu yang jadiin template gitu guys. Tapi menurut gue itu malah jadi bagus. Menurut gue bagus buat sponsor. Sponsornya jadi dapat konten dan rame. Kemarin orang-orang banyak yang beli Sukro jadinya kan. Jadi ya menurut gue bukan sesuatu yang jelek sih. Malah GG aja sih buat gue ya. Tapi setelah itu kan masih ada nih S ini kan ada benefit foto bareng. Katanya ada sesuatu yang terjadi setelah itu ya. Katanya gue ngeliat di timeline ya. Katanya member itu awalnya nggak mau tuh foto benefit S ya. Jadi ada yang gue baca di timeline itu antara karena membernya ini nangis ya kan. Membernya ini nangis tentu wajah nggak bagus gitu kan buat foto. Mereka nggak mau foto. Jadi itu entah itu di refund atau diganti. Nah, gue nggak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Katanya terjadi dialog antara fans dan JOT yang bertanggung jawab di hari itu. Tapi pada akhirnya jadi guys. Pada akhirnya jadi foto bareng ya, sesuai yang ditepati. Dan di saat-saat seperti itu, member nyanyiin lagu Oh My Pumpkin. Yang mana gue yakin banget kalau misalnya encore lagu itu dibawain guys. Encore itu ya 3-4 lagu lah. Salah satunya Oh My Pumpkin. Gue lupa bilang juga, sebelumnya itu kan ada benefit soundcheck ya. Di benefit soundcheck itu kita bisa lihat lagu-lagu kayak After Rain ada ya kan. Tapi ada Oh My Pumpkin juga guys. Oh My Pumpkin ini dinyanyiin oleh member tanpa mic. Nah, ada klipnya. Oh My Pumpkin. Anjing. Kita rekam aja. Lagu ini jelas senternya Gracia ya, karena Gracia kan langsung jadi senbatsu di Jepang di AKB48 dan di JKT tentu Gracia sih harusnya. Ini harusnya jadi lagu terakhir Gracia ya, mungkin di JKT sebagai center juga, gua nggak tahu. Makanya mungkin sesedih itu Gracia guys, harusnya dia dapat momen buat nyanyiin lagu Oh My Pumpkin ini versi bahasa Indonesia dan dia jadi center, tapi ternyata tidak ada encore jadinya gagal ya. Tapi gue nggak apa-apa guys, gue bisa lihat nanti di NIF KLP ya. Di NIF KLP gue bisa lihat duluan guys nanti guys. Berarti bukan di konser ini nih ngelihatnya. Gue ngeliatnya di KLP. Dan juga ini merupakan konser terakhir Indira bilangnya. Yang artinya Indira bakal last show dalam beberapa bulan yang akan datang. Nggak ada NIF buat Indira ya. Nah kalau Gracia kita belum tahu guys, baru announce ya kan. Ya gue rasa itu aja sih yang pengen gue obrolin di konten kali ini ya. Obrolan-obrolan singkat manja gemoy aja guys. Coba guys tulis pengalaman kalian yang benar-benar ngelihat langsung ya kejadian di area tersebut. Tulis di kolom komentar juga guys. Dan kita tidak bahas lah kenapa permasalahan ini bisa terjadi bla bla bla. Enggak lah, kita nggak bahas yang begitulah. Kita bahas apa yang ada di konser aja. Jadi ya udah semuanya, terima kasih buat yang udah nonton juga, buat yang udah dengerin. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. See you next time guys. Ciao.